Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di video saya. Di video ini saya akan bahas soal-soal TIU numerik aljabar. Sebelum kita mulai, kalian bisa subscribe dulu channel ini. Terus juga kita berdoa dulu teman-teman sebelum kita mulai. Oke, karena kita udah berdoa, kita mulai dari nomor yang pertama. Setengah dibagi setengah. Kalau ada soal pembagian berarti itu sama aja perkalian tapi dibalik ya, berarti 1/2 dikali 2/1 dikurangin 1/2 dikali 1/2 berarti 1/4 sama dengan 2/2 itu dikurangi 1/4. 2/2 itu 1, terus dikurangi 1/4 ya teman-teman. Jadi kalau ada angka 1 seperti ini, kita mau samain penyebutnya, kita tinggal lihat yang mau disamain penyebutnya ya teman-teman. Jadi karena di sini 4, jadi kita buat ini jadi 4/4 gitu ya. Oke, berarti 4/4 dikurangi 1/4 itu 3/4 ya. Lanjut ke nomor yang berikutnya. 9% itu kan 9/100 ya teman-teman. Dikali 12/100. Hasilnya itu 108 dibagi 10.000 ya. Karena di opsinya dia minta persen, berarti kita tinggal bagi yang atas itu kita bagi 100, terus yang bawah juga kita bagi 100 ya. Berarti 108 dibagi 100 itu 1,08 per 10.000 dibagi 100 itu kan 100. Nah, jadi kita udah bisa tentuin di opsinya itu berarti 1,08% ya teman-teman. Jadi per 100 itu kan sama dengan persen. Lanjut ke nomor yang berikutnya. 62x dikali x sama dengan 3125. Oke, berarti ini nilai x-nya berapa gitu ya. Sebenarnya udah kelihatan nilai x di sini adalah 5 ya teman-teman. Karena dia kan x kali x ya, berarti kan nilainya harus sama kan. Nah, yang hasilnya itu belakangnya 5 kan cuma 5 kali 5 doang kan 25. Kecuali kalau misalkan x sama y ya. Bisa kemungkinan tuh 9 sama 5, 7 sama 5 itu kan belakangnya 5. Nah, karena ini nilainya sama berarti x itu udah pasti 5 ya teman-teman. Lanjut ke soal yang berikutnya. Setengah dikurangi 1/3 dikali 2/3. Kita kerjain yang perkalian dulu, berarti 1/3 dikali 2/3 itu kan 2/9 ya teman-teman. Terus kita tambah, kita kerjain yang di dalam kurung dulu, kita buat 1/6 gitu ya. Kita samain penyebutnya jadi 6, berarti kan 6 dibagi 3 itu 2, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Terus kita kurangin 6 dibagi 2 itu 3, 3 dikali 1 itu sama dengan 3 ya. Kita bagi sama 1/6. Kita samain penyebutnya dulu yang ini. Kita samain jadi 18 ya pembaginya. Jadi 18 dibagi 2 itu sama dengan 9, 9 dikali 1 itu sama dengan 9. Dikurangin 18 dibagi 9 sama dengan 2, dikali 2 sama dengan 4. Ditambah, kita kerjain yang di dalam kurung itu sama dengan 1/6. Kita bagi 1/6. Oke, sama dengan 9 dikurangi 4 itu 5, berarti 5/18. Ditambah, ingat ya teman-teman, pembagian itu sama dengan perkalian yang dibalik, berarti 1/6 dikali 6/1. Sebenarnya kita langsung dapat sih 1/6 dibagi 1/6 itu ya hasilnya 1. Tapi nggak apa-apa, kita kerjain biar terbiasa dan ingat kalau pembagian itu sama dengan perkalian yang dibalik. Jadi 1/6 dikali 6/1 gitu ya teman-teman. Lanjut, sama dengan 5/18 ditambah 6/6. Selanjutnya kita samain penyebutnya, kita jadiin 18, berarti 5 ditambah 18 dibagi 6 itu 3, 3 dikali 6 itu sama dengan 18. Oke, sama dengan 23/18. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. 1 dikurangi 1/1 min 1 plus 1. Kita bisa tulis ini sebagai 1 min 1/2 gitu ya. Berarti kita kerjain yang 1 plus 1-nya gitu biar mudah. Oke, kita tulis 1 dikurangin 1/1 dikurangi setengah itu setengah, berarti kita tulis setengah gitu ya.
Terus kita lihat di sini, 1/setengah itu kan sama dengan 1 dibagi setengah gitu ya. Nah, pembagian itu kan sama dengan perkalian yang dibalik. Berarti kita bisa tulis 1 dikali 2/1 gitu ya. Balik ke soalnya, berarti ini kan 1 dikurangi 1/setengah itu kita udah dapet tadi hasilnya 2 ya teman-teman. Berarti 1 dikurangi 2. Berarti hasilnya sama dengan -1 ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. 12,5% sama dengan 125/1000 ya. Itu sama dengan 1/8. Oke. 12,5% ini biasanya sering juga muncul, jadi kalian ingat-ingat kalau 12,5% ini adalah 1/8 ya teman-teman. Oke, lanjut ke soalnya. Dari itu sama dengan kali 512. Maka hasilnya sama dengan 64 gitu ya. Nah, 64 kan sama dengan 2/6 ya. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 6 kali itu hasilnya 64. Oke, jadi jawabannya yang B ya, 2/6. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nilai dari 33/3% dari 0,125 plus 0,043 plus 0,21 itu berapa gitu. Kita lihat 33/3% ini kan masih pecahan campuran, jadi kita jadiin sebagai pecahan biasa. 33 dikali 3 itu 99, ditambah 1 itu sama dengan 100, berarti 100/3% ya. Nah, 100/3% ini kan sama dengan 100/3/100 gitu kan teman-teman. Oke, 100/3/100 gitu ya. Kita bisa ubah bentuknya seperti ini. 100/3 dibagi 100. Nah, sebenarnya ini kan ada per 1 gitu ya teman-teman. Nah, pembagian itu kan sama dengan perkalian yang dibalik. Berarti kita bisa tulis seperti ini. 100/3 dikali 1/100. Itu hasilnya sama dengan 100/300. Sebenarnya gampangnya adalah kita langsung kali aja persennya itu ke bawah ya. Jadi hasilnya 100/300. Jadi biar kalian tahu gimana cara nyarinya. Gitu ya. Oke, karena kita udah dapat 33/3% ini nilainya adalah 100/300, maka kita tulis kayak gini, 100/300 dikali 0,125 ditambah 0,043 ditambah 0,21 itu hasilnya 0,189 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coret-coret dulu. Oke, hasilnya sama dengan 1/3 dikali 0,189. Kalau misalkan kalian males nih ngitung yang desimal-desimal, kalian bisa kali dulu sama 1000 ya, berarti 189 dibagi 3000. Terus kalian hitung pakai cara porogapet gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. UI per 12,5% sama dengan 32/UI. Oke, sama dengan 32/UI. Setelah itu kita tinggal kali silang ya teman-teman. Jadinya adalah UI kali UI itu sama dengan UI kuadrat. Sama dengan, nah 12,5% ini kita tadi udah ngerjain juga, nilainya itu adalah 1/8. Jadi 1/8 dikali 32 ya. Hasilnya sama dengan 4. Kalau Q kuadrat sama dengan 4, maka Q adalah akar dari 4. Akar dari 4 itu plus minus 2. Oke, karena di opsinya itu adanya jawaban 2, maka kita pilih yang B ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. 40% dari 70 adalah 40% itu adalah 40/100 ya teman-teman. Dari 70 itu dikali 70 berarti. Terus kita tinggal coret-coret. Sisanya 7 kali 4 sama dengan 28. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 37,5% dari 0,3333. Ingat ya, 0,333 itu per 3. Oke ya teman-teman, kita biar mudah kita kali dulu sama 10 ya, yang 37,5, jadi dia nggak koma-koma gitu. Berarti 37,5 dikali 10 itu kan 375 ya. Terus yang bawah juga dikali 10 itu sama dengan 1000. Saya tulis dulu 375 dibagi sama 1000 terus kali 1/3. 1/3. Oke, kita bisa coret-coret ya. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1, terus 375 dibagi 3 itu hasilnya 125 ya teman-teman. Oke, 125.
Jawabannya itu yang D ya teman-teman, 0,125. Oke, lanjut ke nomor yang berikutnya. Nilai desimal yang terdekat dengan nilai terbesar dari pecahan berikut. Oke, kita jadiin pecahan campuran dulu. Jadi kita bagi ini ya, 34 per 33 itu kan 1, terus sisanya 1, terus tinggal kita bagi 33 gitu ya teman-teman. Lanjut, yang 6,1 per 6 itu kita kali 10 aja biar mudah ya. Berarti kan jadinya 61 per 60. Nah, 61 per 60 ini kan kalau kita bagi ya, dia hasilnya 1, terus masih sisa 1 kan? Per 60 gitu ya teman-teman. Nah, inilah alasan kenapa kita bikin ini jadi pecahan campuran gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat tuh angkanya tuh sama gitu ya. Jadi depan ada 1, terus dia tuh tinggal 1 per gitu ya. Per 33, per 60, per 55 gitu ya teman-teman. Makanya kita jadiin pecahan campuran. Nah, nanti tinggal kita lihat yang pembaginya paling kecil. Karena kalau pembaginya paling kecil otomatis dia nilainya paling besar kan. Nah, gitu ya teman-teman. Semakin kecil dibagi, semakin sedikit dibagi-bagiinnya, maka hasilnya kan semakin besar gitu ya. Oke, lanjut. 12,5 kita kali 10 ya, biar dia nggak koma-koma, biar nggak desimal gitu ya. Berarti 12,5 itu sama dengan 125 dibagi 12,4 sama dengan 124 ya. Hasilnya itu 1 per 124. Terus lanjut ke yang 26 per 25. 26 per 25 itu kan 1 per 25 ya. Nah, kita lihat nih teman-teman. Jadi di sini kan ada sama-sama punya 1 ya depannya. Terus sama-sama pembilangnya itu kan angka 1 kan. Terus kita tinggal lihat aja pembaginya gitu ya. Penyebutnya gitu. Jadi penyebutnya itu yang paling kecil kita pilihnya ya teman-teman. Berarti kita udah bisa lihat kalau yang nilainya paling besar itu yang 1 per 25 karena dia dibaginya paling sedikit ya. Setelah itu karena dimintanya desimal, kita berarti lihat nih 1 per 25 itu angka milik siapa nih? Dia kan miliknya 26 per 25 nih. Nah, sekarang kalian bisa hitung nih dengan cara porogapet. Setelah itu kita akan dapetin angka dari 26 per 25 itu adalah 1,040 gitu ya teman-teman. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor yang berikutnya. 8% dari suatu bilangan adalah 32, maka 5% dari bilangan tersebut adalah 8% itu kan sama dengan 8 per 100 ya. Dari suatu bilangan, kita misalkan bilangan itu X gitu ya. Sama dengan 32. Setelah itu kita tinggal kali aja 32-nya ini sama 100. 32 dikali 100 itu 3.200 ya, dibagi sama 8 gitu ya teman-teman. 3.200 dibagi 8. Hasilnya itu sama dengan 32 dibagi 8 itu 4, terus ini karena nolnya 2 berarti sama dengan 400 ya. Terus kita cari 5% dari bilangan tersebut, berarti 5% dari 400. Kalau ada yang bingung kenapa 8 per 100x sama dengan 32 itu kita tinggal kali 32 sama 100 terus dibagi 8, sebenarnya seperti ini teman-teman. 8 per 100x itu kan sama dengan 8x per 100 ya, terus sama dengan 32 gitu kan. Nah, sebenarnya angka 32 ini kan ada per 1 gitu ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita kali silang, berarti 8x sama dengan 32 dikali 100 gitu kan. Saya tulis dulu 8x sama dengan 3.200. Maka x sama dengan 400 ya. Terus nanti kita tinggal cari 5 per 100 dikali 400. Itu sama dengan 20 ya teman-teman. Soal yang berikutnya, nilai 7 merupakan 35% dari bilangan. Berarti ini artinya 7 sama dengan 35 per 100 dari bilangannya kita misalin n ya. Kita tinggal kali 7 sama 100 terus dibagi 35. Sama kayak soal yang tadi ya teman-teman. 70 dibagi 35 itu 2, terus ada 01, berarti 20 ya teman-teman jawabannya. Nomor yang berikutnya, akar dari 0,0036, 0,0036,
ditambah 87,5%. Oke, biar mudah, kita ubah yang 0,0036 ini jadi 36 per 10.000 ya, karena kan di belakang koma itu ada 4, berarti kita bagi sama 10.000. Nah, ini kan sama ya, nilainya sama 0,0036. Nah, akar dari 36 itu kan 6, terus akar dari 10.000 itu kan 100. Ketemu deh nilainya 6 per 100. Setelah itu, 6 per 100 ini kan sama dengan 0,06 ya teman-teman. Terus kita tambah sama 87,5%. Itu sama aja 875 per 1000. Karena kita kali 10 biar nggak koma-koma gitu ya. Setelah itu kita bagikan 875 itu dibagi sama 1000. Berarti 875 dibagi 1000 itu sama dengan 0,875. Setelah itu udah bisa kita tambahin, berarti 0,06 ditambah 0,875 itu hasilnya 0,935. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Jika 250 adalah P% dari 1250, maka P sama dengan berapa? Oke, 250 sama dengan P% dari berarti kali 1250. Berarti untuk dapetin P% ini kita perlu pindahin 1250 ini ke ruas kiri ya teman-teman. Berarti P% sama dengan 250 per 1250. Oke, kita coret-coret dulu. Ini nolnya sama 0 kita coret. Terus 25 itu dibagi 25 1, 125 dibagi 25 itu 5. Sama dengan P%. Nah, 1/5 sama dengan P% ini kita bisa ubah berarti kan seperti ini ya teman-teman. 1/5 sama dengan P per 100. Setelah itu tinggal kita kali silang. 5P sama dengan 100, maka P sama dengan 100 dibagi 5. Sama dengan 20. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, pertama-tama kita kerjain yang di dalam kurung dulu. 4/32 itu kan sama dengan 1/8 ya teman-teman. Jadi 1/8 kuadrat dibagi 7 sama 56 itu kita sederhanain jadi 1/8 juga. Terus kita akarin. Gitu ya. 1/8. Jadi 7 dibagi 7 itu 1, 56 dibagi 7 itu 8. Kuadrat gitu ya. Itu sama dengan akar dari 1/8 dikuadratin itu 1/64 ya. 1 dikuadratin itu 1, terus 8 dikuadratin itu sama dengan 64. Terus kita bagi dengan 1/8 kuadrat. Sama ya hasilnya 1/64. Akar dari 1/64 itu adalah 1/8 ya. Akar dari 1 itu 1, terus akar dari 64 itu kan 8, jadi 1/8. Berarti 1/8 dibagi 1/8 ya teman-teman. 1/8 dibagi 1/8 sama dengan 1. Atau gini, karena pembagian itu perkalian yang dibalik, maka kita bisa ubah jadi 1/8 dikali 8/1. Itu hasilnya sama dengan 1. Karena kan 1/8 dikali 8/1 itu sama dengan 8/8. 8/8 itu kan sama dengan 1 ya teman-teman. Atau bisa juga dengan cara lain, kita kuadratin dulu 1/8 itu kan 1/64. Terus pembagian itu adalah perkalian yang dibalik, berarti sama dengan berarti 1/64 dikali 64/1 gitu ya teman-teman. Sama dengan 64 dibagi 64, itu hasilnya 1 ya. Jadi banyak cara ya teman-teman, kalian tinggal pilih yang mana yang lebih mudah. Sebenarnya di soal ini sudah kelihatan ya. Dari yang kita sederhanain pertama itu, 4/32 itu kan 1/8. Nah, 1/8 kuadrat dibagi 1/8 kuadrat itu kan 1 ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, jadi biar kalian tuh paham gitu kalau misalkan ada soal yang beda gitu ya. Kalau misalkan jawabannya nggak langsung ketemu kayak soal ini, jadi kalian bisa cari-cari pakai cara yang paling mudah ya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. 17 dikali 125 ditambah 83 dikali 125 dibagi 25. Oke, kita tulis dulu ya. 17 dikali 125 ditambah
83 dikali 125. Terus kita bagi 25 gitu ya teman-teman. Setelah itu, kita ingat-ingat sifat distributif teman-teman. Kita lihat seperti ini teman-teman. Kalau kita punya A dikali B ditambah B kali C, itu kita bisa keluarin B-nya ya teman-teman. Jadi B dikali A plus C gitu ya. Karena kalau kita kali masuk, dia kan sama-sama ini kali ini, berarti A kali B ditambah B kali C gitu ya teman-teman. Nah, berarti kita lanjut ke soalnya ya. Berarti karena yang sama itu 125, kita bisa keluarin 125-nya. Jadi 125 dikali 17 ditambah 83 gitu ya. 83. Nah, ini kalau kita kali masuk, dia kan sama-sama 17 kali 125 ditambah 83 dikali 125 gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Setelah itu, kita bagi sama 25. 25 itu sama 25 ya, berarti ini 1, yang ini 5. Oke, setelah itu 5 dikali 17 ditambah 83. Kita kerjain yang 17 ditambah 83 dulu. Jadi 5 dikali 17 ditambah 83 itu hasilnya 100 ya. Oke, 5 dikali 100 itu sama dengan 500. Gitu ya teman-teman, jadi lebih mudah ngerjain pakai konsep ini. Oke, lanjut ke nomor yang berikutnya. 50% dari 576% dari 22 per 576, berarti 51% dari 576, berarti dikali 576 per 100, terus dikali sama 22 per 576. Kita coret 576 sama 576, setelah itu tinggal kita hitung 51 dikali 22 itu hasilnya adalah 1122. Setelah itu kita bagi 10.000 ya, 100 kali 100 itu 10.000. Oke, sama dengan 0, ya teman-teman, karena ini kan 0-nya 4. Jadi kita tinggal hitung aja, karena di atas dia ada 4 angka, maka 1, 2, 3, 4, terus 0, gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya sama dengan 0,1122. Yang ada 1122 ini cuma yang B, jadi kita sebenarnya tinggal ambil yang opsi B aja. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Untuk angka 1 ini kita tinggal samain sama penyebutnya berarti ya teman-teman. Jadi kalau misalkan penyebutnya itu yang mau kita samain 10 ya berarti jadinya 10 per 10. Terus kalau 11 ya berarti jadinya 11 per 11. Gitu ya teman-teman. Oke, berarti 10 per 10 ditambah 1 per 10. Terus kita kali sama, karena dia 11, maka yang satu itu kita jadiin 11 per 11 ya. 11 per 11 itu kan sama dengan 1 ya. Ditambah 1 per 11. Nah, dia kan udah sama nih penyebutnya. Lanjut, 12 per 12 ditambah 1 per 12. Oke, kita tinggal tambahin karena penyebutnya udah sama. 11 per 10 dikali 12 per 11 dikali 13 per 12. Terus kita coret-coret ya teman-teman. 11 sama 11 bisa dicoret, hasilnya 13 per 10 ya sisanya. Jadi sama dengan 1,3. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Lanjut soal berikutnya, 7,50 itu kan sama dengan 750 dibagi 100 gitu ya teman-teman. Nolnya ada 2, jadi dia mundur 2, jadi 7,50 gitu ya. Dibagi sama 4 per 10 ditambah 16 per 100. Jadi yang 4 per 10 ini kita samain penyebutnya, berarti atas kita kali 10, bawah juga kita kali 10 ya. Jadinya adalah 40 per 100 ditambah 16 per 100 ya. Setelah itu kita kali dengan 1,68. 1,68 itu kita ubah jadi 168 dibagi 100. 168 dibagi 100 itu kan sama dengan 1,68 ya teman-teman. Oke, setelah itu lanjut 750 dibagi 100. Ingat ya, pembagian itu adalah perkalian yang dibalik.
Jadi karena dia udah sama penyebutnya nih, sama-sama 100 gitu ya. Berarti kita bisa kali sama 100 dibagi hasil dari 40 ditambah 16 itu kan 56. Terus kita kali sama 168 bagi sama 100. Kita coret-coret yang bisa dicoret-coret. Oke. 56 ini kita bagi sama 2 itu sama dengan 28 ya. Terus 168 kita bagi 2 juga, berarti sama dengan 84. Kita bagi lagi, sama 4 itu 7. 84 dibagi 4 itu 21. Terus dibagi lagi, gitu ya teman-teman. Oke, terus udah nggak bisa lagi ya teman-teman. Jadi tinggal kita kali 75 kali 3 itu 225 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 22,5. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ingat-ingat lagi teman-teman, kalau pembagian itu perkalian yang dibalik ya, berarti kita tulis dulu 8/9 dikali 12 per 13. Nah, pembagian di sini kita ubah ya, jadi pembagian itu kita jadi perkalian, tapi kita balik. Jadi bukan 10/11, tapi 11/10. Terus kita kali sama 15/14. Lanjut, kita coret-coret aja teman-teman. Oke, 10 sama 15 ya. 15 dibagi 5 itu 3. Terus 10 dibagi 5 itu 2. 3 dibagi sama 3 itu 1. Terus 9 dibagi 3 ya, sama dengan 3. Terus 3 ini bisa kita coret lagi. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 12 dibagi 3 itu 4. Lanjut, 2 ini kita bisa coret. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Terus sama 4-nya ya. Jadi sisanya itu tinggal 2. 2 sama 14 ya. Ini tinggal 7. Nah, udah nggak ada lagi ya, berarti tinggal 8 dikali 11. Itu hasilnya 88 dibagi 13 dikali 7. Hasilnya 91. Oke, hasilnya adalah 0,97. Lanjut ke soal berikutnya. Jika 2P sama dengan akar dari 1,35, maka akar dari 13,5 adalah... Oke, kalau kita lihat di sini adalah akar dari 13,5 ini kan sama dengan akar dari 1,35 dikali 10 gitu ya teman-teman. Oke, 1,35 dikali 10. Kalau kita kali 10 kan ini komanya mundur jadi 13,5 gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada akar dari A dikali B, maka kita bisa pecah jadi akar A dikali akar B gitu ya teman-teman. Maka akar dari 1,35 dikali 10 ini kita bisa rubah jadi seperti ini. Akar dari 1,35 dikali akar dari 10 gitu ya. Sedangkan kita tahu kalau akar dari 1,35 itu kan sama dengan 2P. Berarti ini sama dengan 2P dikali akar dari 10 gitu ya. Maka jawaban dari 13,5 itu sama dengan 2P akar 10 gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nilai dari akar 2, akar 2, akar 2, akar 2 itu berapa gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita misal ini akar 2, akar 2, akar 2 ini adalah X gitu ya. Kita kuadratin X-nya ya, berarti X kuadrat sama dengan 2. Yang pertama itu kan jadi akarnya kan jadi hilang. Nah, berarti tinggal 2, akar 2, akar 2, akar 2, akar 2 gitu ya teman-teman. Sedangkan kita tahu akar 2, akar 2, akar 2 ini adalah, tadi kita misalin X gitu ya. Berarti kan X kuadrat sama dengan 2X gitu ya teman-teman. Kita tahu nih kalau X kuadrat itu sama dengan X dikali X gitu ya. Nah, maka kita bisa coret-coret. Maka yang tersisa adalah tinggal X
tinggal 1x aja ya di sebelah kiri gitu kan. Oke, kita coret-coret dulu ya x-nya. Berarti x sama dengan 2 gitu ya teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya kalau cepetnya sih gini teman-teman. Misalkan di dalam akar itu nilainya 3 ya berarti jawabannya 3. Kalau misalkan di dalam akar itu nilainya 4 ya berarti sama dengan 4. Karena ini 2 maka jawabannya sama dengan 2 gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Untuk soal ini kalian harus ingat kalau ada akar pangkat n dari A, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi A pangkat 1 per n. Oke, kita ingat ini ya teman-teman. Terus kita lihat ke soalnya. Jadi, akar pangkat 3 dari 8x pangkat 3 sama dengan 4. Nah, seperti yang di atas ya, berarti akarnya itu jadi hilang, terus kita pangkatin sama 1 per n gitu ya. Nah, kita ingat ya teman-teman, kalau di akarnya itu dia nggak ada angkanya, berarti dia sebenarnya ada angka 2 ya di sini. Nah, untuk soal ini, akar yang pertama itu dia kan nggak ada angkanya ya teman-teman. Berarti kan dia ada angka 2 ya sebenarnya ya teman-teman. Jadi dia pangkat 1 per 2 ya teman-teman. Oke, terus untuk menghilangkan pangkat setengah ini, kita harus kuadratin ya teman-teman. Jadi akar pangkat 3 dari 8x pangkat 3 pangkat setengah, kita kuadratin. Nah, ini kan bisa coret-coret ya teman-teman, jadi saling membagi gitu ya. Jadi kalau tanda kurung seperti ini, berarti dia kan pangkatnya dikali ya. Berarti kan kalau setengah dikali 2 itu 2 sama 2 itu kita bisa coret kan. Dia kan habis ya teman-teman. Nah, pangkat 1 di sini kita nggak usah tulis kan. Karena di sebelah kiri kita pangkatin 2, maka di sebelah kanan juga kita pangkatin 2. 4 pangkat 2 itu kan 16. Oke, jadi sisanya tinggal akar pangkat 3 dari 8x pangkat 3 ya. Sama dengan 16. Oke, sekarang kita lihat 8x pangkat 3 ini, kita kan bisa ubah seperti ini ya teman-teman. 2x pangkat 3. Jadi dia kalau dipangkatin kan 2 pangkat 3 itu 8, x pangkat 3 itu kan x pangkat 3 kan. Jadi sama ya, cuma rubah aja bentuknya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pakai cara yang tadi ya. Jadi untuk menghilangkan akarnya itu kita pangkatin 1 per n. Nah, di sini kan n-nya itu kan 3, berarti 1 per 3 gitu ya teman-teman. Nah, ini kan bisa dicoret-coret nih. Dia saling menghilangkan ya, 3 sama 1 per 3-nya. Jadi tinggal 2x itu sama dengan 16. Maka x sama dengan 8. Sebenarnya sampai 2x sama dengan 16 itu nggak apa-apa ya, karena di sini yang ditanyakan 2x ya teman-teman. Oke, lanjut 2x dikurangi 16 ya. Pertanyaannya, berarti 2x itu 16, dikurangin sama 16. Berarti jawabannya sama dengan 0. Oke, sekarang kita bisa pakai cara yang lebih singkatnya. Kalau udah biasa ngerjain soal matematika perakaran seperti ini, sebenarnya kalian bisa langsung seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada akar seperti ini kita kuadratin, dia kan saling menghilangkan ya. Jadi akarnya hilang, terus kuadratnya juga hilang. Nah, karena di dua sebelah kiri itu kita kuadratin, maka di dua sebelah kanan itu kita kuadratin juga. Gitu ya teman-teman. Terus nanti lanjutannya sama deh sama yang tadi kita udah kerjain. Nah, karena 8 itu kan bisa kita ubah sebagai 2 pangkat 3 ya. Nah, jadi akarnya ini sama pangkat 3-nya kita bisa saling coret-coret ya. Jadi sisanya tinggal 2. Terus yang x ini kan tinggal sisa x ya, karena udah kita coret-coret. Jadi akar 3 sama pangkat 3 gitu ya, jadi bisa dicoret-coret kan. Jadi akarnya hilang, terus pangkat 3-nya kan juga hilang. Jadi sisanya tinggal x aja kan, terus sama dengan 16. Atau bisa juga dengan cara seperti ini teman-teman. 8x pangkat 3 itu kan kita bisa ubah menjadi 2x pangkat 3.
Ini kan kalau kita pangkatin ya, 2 pangkat 3 itu kan 8. Terus X pangkat 3 itu ya X pangkat 3 kan teman-teman. Jadi sama ya antara 8X pangkat 3 dengan 2X pangkat 3. Oke, setelah itu kita bisa coret-coret ya teman-teman. Jadi saling menghilangkan. Nah, kalau yang tadi kan dia kita kuadratin terus bisa dicoret-coret sama akarnya. Sebenarnya di akarnya itu kan ada angka 2 ya teman-teman. Maka kita bisa coret-coret. Nah, ini kan sama-sama 3 ya. Maka dia juga bisa dicoret-coret kan. Jadi sisanya tinggal 2x. 2x sama dengan 16. Jadi 2x min 16 itu jawabannya 0. Oke gitu ya teman-teman. Jadi caranya tuh ada banyak. Kalian tinggal pilih. Kalian bisa pakai cara yang lebih cepat. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Pembahasan TPA numerik aljabar di video ini. Kita akan bahas soal selanjutnya di part yang kedua. Oke, jadi saya akan kasih lihat dulu ya. Soal-soal seperti apa sih yang mau kita bahas di part yang kedua? Oke, jadi kita lihat dulu ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat video pembahasannya, kalian bisa subscribe dulu channel ini, nyalain lonceng notifikasinya, dan tunggu saya di part yang kedua ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.